Para anggota TNI tak lagi dihargai dan dihormati tak seperti dulu waktu era Orde Lama dan Orde Baru. Dahulu para anggota TNI selalu dipandang sebagai momok yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan. Sehingga tak ada satupun orang yang berani mengusik para anggota TNI. Berbeda dengan dulu. Saat ini para anggota TNI justru dipandang sebelah mata. Padahal TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan. Bagaimana jadinya jika para anggota TNI hari ini justru kerap kali menjadi sasaran korban kekerasan? Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur, baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang anggota TNI menjadi korban pengeroyokan oleh puluhan sampah masyarakat. Melalui unggahan Instagram Info Komando dikabarkan bahwa seorang anggota TNI, yakni Kopda Didit Suhendro, anggota Yonif 500 Raider dikeroyok oleh puluhan orang. Insiden pengeroyokan ini terjadi pada Senin 25 Maret 2024 di Jalan Raja Abdul Aziz, Pamekasan. Insiden mengerikan ini bermula pada saat pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Kopda Didit berhenti dan memarkirkan mobilnya di depan toko material yang ada di jalan tersebut dengan tujuan untuk beristirahat sejenak karena hendak sahur. Tak berselang lama kemudian datanglah dua grup musik daul, yaitu grup musik Dharma dan grup musik Klampar yang sedang memainkan musik untuk memeriahkan sahur. Namun kedua grup musik tersebut menutup akses jalan mobil Kopda Didit yang terparkir. Saat itu Kopda Didit meminta izin kepada personil grup musik Damar dan Klampar untuk minggir sejenak karena Kopda Didit mau mengeluarkan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Personil grup Klampar pun mengizinkannya, sedangkan personil grup musik Damar justru tidak mengizinkannya karena mereka masih ingin memainkan musiknya lagi. Dari sinilah percekcokan pun terjadi. Kopda Didit cukup tenang dan sabar dalam menghadapi situasi yang memanas itu, namun kesabaran Kopda Didit hilang ketika salah satu personil grup musik Damar memukul wajahnya. Sontak saja jiwa ksatria Kopda Didit pun langsung menyala. Kopda Didit terus melakukan perlawanan meskipun dikeroyok oleh puluhan orang. Akibat adanya insiden ini, Kopda Didit mengalami luka memar pada bagian wajah. Untuk saat ini diketahui kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Pamekasan. Keluarga besar Yonif 500 Raider meminta kepada aparat kepolisian agar para pelaku segera ditindak tegas. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan insiden ini? Baku hantam kalian di Pamekasan ya lur. Sudah menjadi tanggung jawab bagi para personil TNI untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini tentunya menjadi tugas utama bagi para anggota TNI demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur, belakangan ini jagat maya dihebohkan dengan adanya aksi prajurit TNI dalam menindak para pengendara motor yang arogan di jalanan. Pada malam itu, para anggota TNI melakukan patroli rutin malam hari. Saat berpatroli, para anggota TNI melihat adanya aktivitas geng motor yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Awalnya para anggota TNI mengimbau kepada mereka untuk segera membubarkan diri, namun salah seorang geng motor itu justru malah nekat menggeber motornya. Sontak saja para anggota TNI pun langsung menindak tegas pengendara motor tersebut. Terlihat anggota TNI itu menendang dan memberikan sedikit pukulan kepada pengendara motor itu. Tidak hanya itu, para anggota TNI juga membawa pengendara motor itu ke markas untuk mendapatkan sedikit pembinaan fisik. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur. Antara anggota TNI dan anggota BRIMOB memang kerap kali dikabarkan terlibat dalam kasus bentrok. Umumnya pemicu bentrok ini disebabkan oleh adanya masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan dengan menyangkut pautkan nama institusi masing-masing. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian lur, baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang anggota TNI dikeroyok oleh puluhan oknum anggota BRIMOB.
Melalui unggahan laman jambiwan.com dikabarkan bahwa seorang anggota Pomdam 1 Bukit Barisan yakni Pradanur Rahman Alfit dikeroyok oleh puluhan oknum anggota Brimob Polda Sumatera Utara. Adapun diketahui insiden pengeroyokan ini terjadi di Jalan Tengku Amir Hamzah, tepatnya di depan SPBU pada Rabu 28 Februari 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden pengeroyokan ini bermula pada saat itu mobil yang dikendarai oleh Prada Rahman bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh orang yang diduga oknum perwira Brimob. Sontak saja Prada Rahman pun langsung turun dari mobil dan menegur pengendara mobil tersebut. Bukannya meminta maaf, pengendara mobil tersebut justru malah marah dan tak terima karena ditegur oleh Prada Rahman. Kemudian pengendara mobil itu pun langsung menelpon Danki Brimob Polda Sumatera Utara. Tak berselang lama kemudian sekelompok oknum Brimob tiba di lokasi kejadian menggunakan sebuah truk. Mereka langsung mengeroyok Prada Rahman. Akibat adanya insiden pengeroyokan ini, Prada Rahman mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan lecet pada kedua kakinya. Sontak saja kasus ini pun menyita perhatian publik karena yang dikhawatirkan akan terjadi konflik susulan yang melibatkan antar dua institusi ini. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan insiden ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur. Sudah tidak asing lagi di telinga kita ketika apabila anggota TNI selalu terlibat percikan permasalahan dengan anggota Brimob. Umumnya permasalahan ini dilatar belakangi oleh adanya kesalahpahaman yang terjadi di lapangan. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian Lur, baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum anggota Brimob. Melalui unggahan laman Detik News dikabarkan bahwa seorang anggota TNI dari Matra Angkatan Laut dikeroyok oleh sejumlah oknum anggota Brimob yang sedang melakukan patroli di sebuah pasar. Diketahui insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI ini terjadi pada Sabtu 20 Januari 2024 di Pasar Timur, Kepulauan Aru, Maluku. Adapun insiden ini bermula pada saat itu seorang anggota TNI sedang berbelanja di pasar tersebut. Kemudian pada saat yang bersamaan pada saat itu juga sejumlah anggota Brimob juga tengah melakukan patroli di pasar itu dengan mengendarai mobil patroli. Pada saat berpatroli, mobil patroli Brimob merasa terhambat dengan adanya sepeda motor milik anggota TNI yang terparkir di pinggir jalan. Setelah mobil patroli Brimob bisa lewat dengan leluasa, seorang anggota TNI itu memberikan isyarat dengan tangannya agar mobil patroli Brimob itu pelan-pelan karena sedang memasuki kawasan pasar. Namun sejumlah oknum anggota Brimob justru merasa kesal ketika melihat isyarat dari seorang anggota TNI itu. Sebagian oknum anggota Brimob turun dari mobil untuk berkelahi, sedangkan sebagian anggota Brimob lainnya berusaha melerai perkelahian itu. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan insiden ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.